Good morning and welcome back to Football Morning Show. Gua ada di sini bersama Hanif Tamrin dan tentunya menemani kalian secara mencoba konsisten untuk perjalanan kalian menuju sekolah, menuju kampus, lagi di KRL, menuju ke kantor. Gua akan mencoba konsisten menemani kalian di setiap pagi kalian, dan kali ini edisi hari Selasa ya, Selasa pagi tentunya, untuk kita bisa berdiskusi kembali dan memberikan berita-berita terupdate seputar klub-klub kecintaan kalian semua. Dan gue di sini mewakili tidak hanya tim-tim yang banyak fansnya, tapi juga tentunya fans-fans yang timnya tidak terlalu banyak fansnya ya, seperti Ascoli, Pescara gitu kan, Chievo Verona, Italia semua tuh BTW ya. But anyway, pagi ini kita akan membuka sebuah breakthrough, tentunya akan membuat warga Manchester United happy karena beritanya Jadon Sancho sudah mencapai kesepakatan personal dengan Juventus. Let's go! Ya, ini adalah sebuah departure yang memang sudah di-engineer dan ditunggu oleh kubu Manchester United, karena memang Sancho sudah menjadi duri dalam daging selama bermusim-musim di kubu Manchester United. Diawali dengan konflik yang terjadi antara Sancho dengan Erik ten Hag, kemudian dia dipinjamkan ke Chelsea, kemudian dia harus kembali lagi ke sini, dan dia memiliki gaji yang maha besar ya. Dan akhirnya terjadi sebuah breakthrough atau progres dalam negosiasi Sancho untuk pindah dari Manchester United, karena kan sebenarnya bloker utamanya dari Sancho ini adalah tingginya gaji seorang pemain. FYI, Sancho itu digaji 13 juta pound sterling per musim. Berarti dia membawa pulang itu sekitar 300.000 pound per pekan. Adalah sebuah gaji yang sangat fantastis untuk seorang pemain berusia 25 tahun. Dan itu yang membuat Chelsea enggan mempermanenkan Sancho, karena memang Sancho ini nggak mau dikurangin gajinya ketika ditawarkan untuk permanen di Chelsea. Dan akhirnya Chelsea memilih opsi untuk membayar denda sebesar 5 juta pound sterling untuk mengembalikan Jadon Sancho ke Manchester United. Nah, kabar terbaru dari Tutto Mercato menyampaikan bahwasannya telah terjadi sebuah kesepakatan personal antara kubu Sancho dengan Juventus, di mana dia berkenan untuk memangkas gajinya dari 13 juta pound sterling hanya menjadi 5 juta euro plus 1,5 juta euro dalam bentuk performance related bonus. Ini dia, berarti gua melihat secercah hal positif dari Sancho. Pertama, berarti dia mulai mementingkan aspek sporting dalam pengambilan keputusannya. Siapapun yang mengadvise Sancho, para entourage, para orang-orang di sekitar, advisor, teman, agen, ini mulai memberikan advice yang positif, karena di usia pemain seperti Sancho 25 tahun, aspek sporting selalu harus menjadi yang utama dalam mengambil keputusan, di mana dia akan mendapatkan menit bermain lebih, di mana dia akan mendapatkan kesempatan untuk bisa kembali rejuvenate performance-nya dia yang sempat tampil sangat-sangat baik ketika berada di Borussia Dortmund. Dan ini menjadi hal yang positif karena sekarang tinggal Juventus menegosiasikan mahar transfernya dengan Manchester United. Dan ini juga menjadi sebuah tantangan baru. Bukan berarti kesepakatan personal tercipta tiba-tiba transfernya udah pasti jadi, nggak juga guys, karena ekspektasi Manchester United itu bisa recoup setidaknya investasi yang sudah diberikan kepada Sancho, karena Sancho juga kan memang untuk mendatangkan dia dari Dortmund itu Man United membayar harga premium hampir 100 juta pada saat itu, dan sekarang value dia di market itu sekitar 25 juta euro, dan itu adalah harga yang di-expect oleh Manchester United untuk bisa didapatkan dari Juventus. Nah, sayangnya ada gap sekitar 10 juta euro yang masih menjadi pengganjal untuk transfer ini bisa menjadi kenyataan, karena penawaran resmi menurut Tutto Mercato kepada Manchester United yang diberikan secara resmi oleh Juventus itu berupa 10 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk performance related bonus. Itu artinya mungkin ya kalau Juve lolos Liga Champion baru 5 jutanya turun, atau misalnya Sancho-nya main lebih dari berapa kali dalam semusim itu baru bonusnya turun. Nah, ini yang menjadi pengganjal. Apakah MU melihatnya ini adalah penawaran yang
layak diterima atau enggak. Karena dari level finansial pasti ini adalah tawaran yang terlalu rendah karena ada gap 10 juta euro dari market value. Belum lagi kalau MU pengen cari untung tentunya. Tapi on the other hand, itu kan dengan menghilangkan beban dari gaji Sancho aja bisa membuat sebuah accounting di profit and sustainability rule Manchester United bisa membuat itu mengakselerasi mereka bisa mendatangkan seorang Mbeumo gitu, karena kan ini ganjalannya sekitar 10 juta pound lah ya gitu, yang antara supply dan demand yang belum membuat transfernya menjadi kenyataan baik dari level klub maupun personal mungkin. Dan jadi ini harusnya bisa dilihat dari dua sisi. Kalau memang objektifnya MU adalah menghilangkan duri dalam daging, itu adalah menghilangkan beban pemain yang punya gaji tinggi, dan akhirnya Sancho mau motong gajinya karena kan di klub sebelumnya ketika itu pembelinya adalah sesama klub Inggris, dia nggak mau motong gajinya. Jadi ini sebuah informasi yang juga harus dicerna oleh manajemen MU. Ada resiko ketika dia tidak melepas ke Juve, yang datang nanti tim Liga Inggris lagi, ada kemungkinan bahwasannya mereka tidak berada dalam posisi bisa melepas Sancho untuk menghilangkan beban gajinya dalam balance book. Nah, kenapa sekarang ternyata tiba-tiba Sancho mau gitu kan untuk memotong gajinya hampir setengah loh ini guys gitu. Jadi gue mencoba ngulik-ngulik siapa sih agennya dia. Agennya dia itu dia bagian dari sebuah grup yang namanya Elite Project Group Limited. Ini basisnya ada di London. Jadi adalah sebuah marketing agency yang merepresentasikan atlet-atlet dengan nama-nama yang cukup prominent. Nah, tapi ada spesialisasinya nih. Jadi kurang lebih yang memiliki African heritage atau berkulit hitam gitu, yang rata-rata di manage oleh Elite Project Group, yang antara lain portfolio kliennya antara lain Bukayo Saka. Bukayo Saka juga bagian dari manajemen yang menaungi Jadon Sancho dan juga beberapa pemain lain. Ada Bukayo Saka, ada Jamie Gittens, Romeo Lavia, Alex Iwobi, dan terakhir tentunya pemain favorit kita semua yang kita sayangi bersama, Lord Eddie Nketiah. Nah, itu dia my friend. Ya. Jadi yang punya Elite Project Group ini itu adalah Emeka Obasi. Nah, dari namanya udah pasti nih orang Payakumbuh kan? Bukan dong, dia Nigeria my friend. Jadi ini adalah seorang agen yang memiliki latar belakang orang ada heritage Nigerianya. Ini orang kulit hitam yang udah lama berdomisili di Eropa, dan dia mengkhususkan spesifikasinya gue adalah pemain-pemain kulit hitam lah gitu, yang memang memiliki African heritage gitu, yang nyaman di manage oleh dia. Salah satunya tadi Bukayo Saka dan Jamie Gittens gitu ya. Obasi ini itu dari transfer si Jadon Sancho aja, mulai dari dia di Borussia Dortmund dipinjemin dan lain-lain. Secara personal Elite Project Group Limited atau Emeka Obasi ini sudah mengenerate 9.250.000 euro dalam bentuk komisi hanya dari transfer Jadon Sancho. Jadi ya logik aja gitu, kalau misalnya Sancho minta ya udah deh gue terima dipotong gajinya, karena sebenarnya lu dan gua udah bikin banyak uang dari transfer-transfer yang sebelumnya gitu. Dan sekarang saatnya kita mementingkan aspek sporting dalam merejuvenate kembali karir seorang Jadon Sancho. Nah, semoga ini bisa terjadi progres, dan harapan kita transfer ini tentunya bisa terjadi, tentunya baik untuk kubu Manchester United yang memang sudah dragging for so long menantikan departure 5 pemain yang unwanted. Seenggaknya satu sekarang bisa progres lah ya gitu, sembari menunggu Anthony, Marcus Rashford, Garnacho, Malaysia untuk akhirnya bisa menemukan peminatnya dan mencapai juga kesepakatan dengan tim yang ingin membeli mereka. Oke, itu dia sedikit dari update Jadon Sancho di pagi ini. Kita masuk ke tim favorit gua. Sebenarnya gua mungkin banyak yang bertanya kenapa gua jarang banget membahas Manchester City. Karena tadi kan udah bahas Manchester United nih ya. Sekarang nih gue akan coba bahas Manchester City. Nah, sebenarnya kenapa guys? Karena tuh masih ada apa ya namanya? Masih ada rasa setiap kali kalau gue ngebahas City tuh kayak rasanya kayak lagi kerja, ngerti gak sih kalian? Karena tuh gue total 5 musim kerja di City. Itu udah jadi rutinitas gue. 5 tahun kerja di sebuah klub bola yang rutinitasnya sama. Jadi nonton bola tuh buat gue kayak kerja, jadi gue tuh kayak males gitu. Jadi kayak sebuah aktivitas yang akhirnya bikin gue ngerasa kayak lagi kerja.
Makanya gue jarang banget benar-benar ngebahas City setelah gue keluar dari klub itu dengan khusus episode itu gitu, panjang gitu. Karena tuh masih ada rasa dalam diri gue tuh kayak aduh nih gue mesti bikin ini ya, gitu. But anyway, karena mulai banyak yang nge-DM kok lu gak pernah ngebahas City and so on and so forth, gue bahas deh sekarang gitu ya di episode kali ini, di pagi hari ini, khusus untuk mewakili mungkin fansnya City yang kata orang gak sebanyak fansnya Manchester United atau mungkin Liverpool atau yang lainnya. But anyway, we are here to represent every single fans, not only the biggest one but also the not so big one. Jadi ya Spurs dan yang lain-lain kemarin juga sempat gue bahas. Jadi kita akan memiliki kesempatan yang sama untuk kita bahas di sini. Dan di episode kali ini, let's do it. Oke? Pertama, gue pengen membahas root cause atau alasan kenapa terjadinya penurunan performa yang cukup signifikan di Manchester City musim lalu ya. Selain gue merasa ini adalah sebuah akhir dari sebuah cycle, karena sebuah tim itu biasanya tuh cycle-nya 4 tahunan. Ketika udah masuki marka 4 tahun, ya kayak lu aja lah kerja di kantor. Kalau udah 4 tahun lu udah mulai bosen, lu udah mulai harus dimotivasi lagi, orang-orangnya udah mulai berubah, orang-orang yang lama mulai toksik gitu kan. Itu juga sama, sepak bola, tim, itu pekerjaan men. Itu juga kan terjadi kejenuhan itu. Dan ini kan udah masuki tahun ke-9 Pep ya kalau gue gak salah. Berarti itu udah melewati 2-3 cycle ini harusnya. Dan ini udah masuki cycle yang ketiga. Dan yang paling kentara itu adalah terjadi penurunan degradasi dari level athleticism atau level atletis dari performa pemain Manchester City. Kenapa? Kenapa gue bilang begitu? Karena mulai banyak sekali pemain yang secara usia itu sudah uzur. Hal ini dibantah oleh Bernardo Silva. Gue paham bahwasanya sepak bola dimainkan juga dengan intelijensia. Ketika lu pintar kayak Modric, kayak siapa lah ya, lu bisa memindahkan bola lebih cepat, membaca permainan lebih cepat. Gue sepakat, tapi di Premier League jangan lupa, di Premier League is one of the toughest league in the world. Level of intensity yang dimainkan di Premier League itu top notch. Lu masih bener-bener bugar untuk lu bisa compete di Premier League, terutama di laga-laga besar. Dan mau nggak mau ini kita harus akui bahwasanya level athleticism dari pemain Manchester itu jauh menurun. They used to be a pressing monster. Begitu mereka kehilangan bola, 4-6 pemain langsung menyerbu sebagai sebuah kawanan untuk memenangkan bola kembali dan segera mungkin melancarkan counter attack gitu. That is not the case last season. Jadi Bernardo Silva kita lihat bagaimana penurunan fisiknya, kita lihat bagaimana Gundogan yang kembali diambil dari Barcelona setelah satu musim pindah ke sana juga tidak berada dalam level athleticism yang sama. John Stones lebih sering ada di nemenin Luke Shaw mungkin ngopi-ngopi gitu ketimbang main gitu ya. Bahkan sampai level Ederson menurut gua yang mengalami penurunan degradasi performa yang cukup signifikan. Mateo Kovacic mungkin secara kebugaran dia oke, tapi athleticism not so much gitu kan. Dan banyak lagi pemain-pemain. Nah, ini yang dibutuhkan sebuah regenerasi untuk aging squad yang menjadi dilema. Karena contoh Gundogan itu menjadi kunci guys dalam perjalanan Manchester City untuk mengunci zona Liga Champions sebenarnya di akhir-akhir musim. Dia mencetak gol ketika melawan Fulham gitu. Tapi pertanyaannya ketika musim baru dan Pep udah ngomong cuman ingin keep 21 pemain. Pemain-pemain seperti Stones, Gundogan, Kovacic, kemudian siapa lagi ya? Misalnya Akanji atau pemain-pemain Bernardo Silva udah ditunjuk jadi kapten, but anyway dia udah memasuki level of maturity gitu kan. Ini menjadi pertanyaan apakah mereka akan dipertahankan atau tidak. Not only that they've been in the club for so long, dipertanyakan motivasinya masih ada di sana, tapi level of athleticism-nya juga dipertanyakan gitu. Dan akhirnya terjawab, oke, Gundogan stays karena dia ditawarkan role sebagai asisten pelatih oleh Guardiola. Karena ini pemain punya intelijensia, dia juga memiliki level of leadership yang tinggi, didengarkan di ruang ganti, jadi akhirnya ini menjadi opsi buat dia. Mungkin tidak akan dilepas. Tapi buat yang lain question mark karena 21 pemain yang hanya ingin lakukan atau di keep oleh Guardiola musim depan. Itu yang pertama. Nah, yang menarik juga itu berikutnya ya. Karena level of athleticism ini sangat menurun, itu berarti yang kurang apa? Pemain muda, men.
Pemain mudanya tuh kurang sebenarnya, dan menurut gua Man City itu tidak kekurangan pemain muda di akademinya. Justru banyak terjadi kebocoran di akademinya City yang membuat secara resmi City ini menjadi klub dengan kerugian terbesar dalam memanfaatkan potensi uang transfer dari pemain mudanya. Kita lihat chart yang pertama, ini adalah beberapa pemain muda yang sebenarnya tuh ada dari akademinya City, tapi justru nilai transfernya melonjak setelah dilepas dari akademi City karena tidak mendapatkan menit bermain di tim utama. Begitu susahnya mereka untuk bisa menembus first team, sehingga mereka harus mencari menit bermain itu di tempat yang lain, dan akhirnya nilai transfer mereka melonjak. Yang dapat uang transfernya bukan City, tapi tim setelahnya. Antara lain Jadon Sancho 75 juta pound sterling didapatkan oleh Borussia Dortmund. Romeo Lavia 55 juta yang dibeli oleh Chelsea dari Southampton. Jamie Gittens 50, 48 lah, 49 yang juga perginya ke Borussia Dortmund, dipinang oleh Chelsea. Douglas Luiz itu sekarang ada di Juventus, dibeli seharga 50 juta euro, yang dapat Aston Villa. Pedro Porro itu ada di Spurs, yang dapat Sporting. Liam Delap yang dapat Ipswich Town, bukan City, dan lain sebagainya, termasuk Jeremy Frimpong bahkan gak dapat apa-apa sama sekali karena pergi ke Bayer Leverkusen gitu. Kemudian ada beberapa nama-nama yang sudah lama seperti Lucas dan Felix Nemecha dan lain sebagainya. Ini kalian lihat berapa opportunity yang lost dan level of athleticism yang sebenarnya bisa diregenerate oleh Pep Guardiola kalau dia sedikit lebih sabar, seperti ketika dia memberikan kesempatan kepada Phil Foden. Karena arguably cuma Rico Lewis, Phil Foden yang mendapatkan kesempatan untuk ama inilah Oscar Bob lah. Udah beberapa musim kemarin mulai dapat menit bermain. Nah, ini dia level klasemen beberapa pemain yang harusnya bisa dipertahankan, dan opportunity loss-nya tuh gede banget di Manchester City, totalnya 343 juta. Kalian bayangin. Not only that you are going to fix your problem in terms of athleticism, regeneration, tapi juga lu kehilangan 343 juta pound dari kalian City tidak keep all of these players happy. Nomor 2-nya Manchester United 273 juta pound sterling, dan nomor 3-nya Chelsea di urutan ketiga dengan 246 juta pound. Nah, ini pentingnya kenapa sekali lagi kenapa gue sangat meng-highlight Chelsea membeli wonderkid, karena ini guys. Karena ini. Because pemain-pemain muda ini eventually will have value dan membuktikan diri mereka di tempat lain. Just now Cole Palmer dipilih sebagai pemain terbaik klub World Cup. Sakitnya minta ampun. Mungkin itu adalah hal yang sama yang dirasakan oleh para pendukung Chelsea ketika melihat bagaimana Kevin De Bruyne angkat piala di City, bagaimana Mo Salah tampil sekarang gitu. It should be their players. Kalau mereka sabar sedikit, kalau mereka bisa memberikan kesempatan dan juga waktu kepada para pemain muda ini untuk bisa berkontribusi dan menunjukkan kontribusi mereka bisa ke tim utama. Nah, sekarang selain dari level of athleticism yang jauh menurun, ya, gue juga pengen meng-highlight sedikit tentang perubahan yang terjadi di backroom staff dari seorang Pep Guardiola, ya. Jadi ini juga merupakan hal yang penting untuk di-highlight karena gini guys, mungkin kalian nggak semuanya aware bahwasannya manajer itu adalah sebuah tim sekarang, sebuah tim yang memiliki peran-peran sendiri gitu ya. Nomor 2 itu fungsinya untuk lebih menjembatani antara pemain dan manajer, gitu kan. Harus bisa jadi bad cop, good cop, memainkan peran itu. Biasanya ya manajer tuh bad cop. Nah, good cop-nya itu letnan nomor 2 gitu. Yang bisa lebih ngayomin pemainnya, ngedengerin pemainnya, dengerin curhat, lebih jadi manusiawi lah level of ininya di hadapan para pemain. Dan ini tuh penting untuk ketika sebuah cycle berakhir ya harus di overhaul. Itu yang dilakukan oleh Guardiola musim ini karena ada 2 asisten pelatih yang akhirnya secara resmi dipecat pada musim ini. Itu yang pertama adalah Juan Malillo yang memang sudah
membantu dia treble. Ya, ini kalau udah treble ya guys, motivasi udah turun ya. Jadi sebagai nomor 2 udah kayak gue mesti ngapain lagi nih gitu kan, mungkin udah. Dan menurut sumber dari internal Manchester City, itu keberadaan seorang Juan Malilo ini memang sudah sangat-sangat tidak signifikan, dalam artian dia udah kayak nggak niat kerja. Jadi itu juga berkontribusi terhadap penurunan performa dari para pemain City di musim kemarin, dan itu di-acknowledge oleh manajemen City dan akhirnya dia dilepaskan. Kemudian yang kedua juga ada Carlos Vincent, ini yang ada di bawah nih, kalau kalian lihat dia adalah pelatih set piece dari Manchester City. Itu jarang banget kan kita ngelihat City bisa bikin gol dari bola-bola mati musim lalu. Nah, langsung dievaluasi nih kawan kita ini gitu. Lo kerja yang bener dong bang gitu. Kayak siapa pelatih set piece-nya Arteta lah, tiap corner kan ada periode di mana beberapa minggu tiap corner gol mulu. Coba di reinventing lah kurang lebih gitu kan. Nah, ini yang menjadi penyebab salah satunya yang memang harus diregenerasi gitu ya. Dan ini juga menurut gue penting banget, dan akhirnya dipilihlah 3 orang oleh seorang Guardiola. Jadi nomor 2 yang akhirnya diberikan kesempatan itu adalah Pep Lijnders. Itu adalah mantan asistennya dari seorang Jurgen Klopp. Bahkan Pep secara personal itu menelpon Jurgen Klopp untuk nanya, Lijnders bagus nggak nih gitu kan, gue butuh nih untuk ini. Kenapa gitu? Karena ini penting banget sebenarnya peran nomor 2 ini untuk bisa terus memotivasi seorang manajer kepala. Itu ada dinamisme baru yang dibawa, ada excitement baru yang dibawa, ada pemikiran-pemikiran baru yang dibawa untuk bisa men-challenge status quo. Bahwasannya oke, lu main 4-2-3-1, lu main 3-4-3, lu main berapapun formasinya, tapi cara penerapannya itu di-challenge oleh ide-ide baru. Karena penting untuk di sepak bola untuk mereinventing diri mereka kembali. Karena setiap seasonnya siapapun yang juara, tim lain itu mempelajari mereka untuk how to stop them. Makanya ada beberapa fase sepak bola terus tercipta dan diciptakan kembali. Misalnya 90-an 4-4-2, mainnya crossing, technical skill, and so on and so forth. Makanya ada pemain klasik namanya David Beckham. Karena ya umpan silang adalah nyawa dan bread and butter pada saat sepak bola 90-an. Kalian akan sering banget lihat banyak banget pemain-pemain sayap yang menjadi inti dari permainan. Freddie Ljungberg, kalau di Juve ada Mauro Camoranesi, Pavel Nedved. Pemain sayap RM, LM, it's the bread and butter for football in the 90s gitu. Progres masuk lagi nih ke tiki taka. Wah, udahlah itu semua diciptakan oleh Pep Guardiola. Pokoknya possession 80%. Udah susah deh ngambil bola dari lu. Di reinvent lagi oleh seorang Jurgen Klopp dengan namanya gegen pressing atau counter press. Ya udah, lu boleh pegang bola, tapi gua ambil bola lu, gua counter lu langsung. Gua press lu dengan banyak orang, gua akan bekerja berlari lebih banyak, 15 kilo, 16 kilo, 17 kilo dalam satu pertandingan. Gua akan lari lebih banyak dari lu, tapi gua akan bisa memenangkan pertandingan melawan lu. Dan begitupun sebaliknya, terus menerus di reinventing sepak bola. Dan itu pentingnya negosiasi atau diskusi antara manajer kepala dengan nomor 2 untuk bisa mereinventing dari materi pemain yang ada. Apa nih gaya baru yang mau gue ciptakan, improvement yang mau gue ciptakan. Itulah lahir kenapa pemilihan Pep Lijnders sebagai nomor 2. Nah, tapi ada peran-peran yang mengkomplement itu. Contoh, di Club World Cup kemarin, Kolo Touré juga ditunjuk sebagai asisten pelatih sementara. Apa? Balik lagi, kalau lu ada good cop, lu ada bad cop, pasti harus ada keseimbangan. Dan peran Kolo Touré dia disegani oleh pemain-pemain lain. Kan dia mantan pemain City, dia juga adalah pemain profesional sebelumnya, dan dia ini lawak, my friend. Butuh banget ada badut di ruang ganti, atau seenggaknya lebih loose, atau orang yang lebih mengerti lu secara manusiawi gitu. Dan that is the role that has been played by Kolo Touré. Jadi dia sangat populer dan disukai oleh ruang ganti City karena memang orangnya approachable gitu. Kayak gue bisa ngomong nih sama Touré nih gitu. Walaupun dia sebenarnya adalah in reality asisten pelatih. Dan terakhir ada James French di sini yang mengisi posisi Carlos Vincent sebagai set piece coach. Nah, dengan perubahan ini, let's see how Manchester City will rejuvenate their style of play. Apakah nanti akan berubah, tiba-tiba nanti mungkin kiper yang jadi gelandang, kita nggak tahu kan, emang otaknya ada-ada aja nih Pep Guardiola gitu kan. Ini penting banget, dan early sign has been positive. Kita lihat statement dari seorang Ilkay Gundogan yang secara khusus memberikan pujian kepada James French. Dia bilang orang-orang baru yang bergabung, terutama pelatih set piece yang baru, menjelaskan banyak hal dengan sangat sederhana, dan saya dan pemain lain sangat menyukainya. Nah, ini adalah merupakan sebuah
sign-sign positif dari pemain-pemain yang ada di sini, terutama ini di earn dari seorang pemain yang cukup senior di ruang ganti. Jadi memang perubahan-perubahan mulai dilakukan dan itu penting. Nah, begitupun dengan Pep Guardiola, dia menegaskan kembali kenapa dia butuh nomor 2 yang kompeten. Kita tahu lah dari beberapa musim lalu nomor 2-nya Guardiola tuh kompeten semua. Sebelum Juan Malilo itu ada Enzo Maresca, sekarang jadi pelatih kepala di Chelsea dan baru saja memenangkan gelar keduanya bersama Chelsea selain Europa Conference League, memenangkan Club World Cup. Tarik lagi sebelumnya itu ada Mikel Arteta gitu kan. Jadi nomor 2-nya Pep ini istimewa semua karena menjadi tektokan untuk dia menemukan ide-ide baru, gimana gue tetap bisa juara, terus di challenge kayak main catur lah kurang lebih. Nah, ini yang Guardiola sampaikan sebenarnya. Dia bilang kepada wartawan pentingnya untuk bisa menyerap pengetahuan dari para asisten manajernya selama bertahun-tahun. Jadi semua yang bekerja sama dia itu diserap sama Pep. Oh, ide lu bagus juga ya coy, gitu kan. Boleh nih kita coba nih, gitu kan. Karena kalau dia ini sendiri kan nggak ada yang mengkoreksi guys, gitu. Dan itu merupakan sebuah apresiasi setinggi-tingginya dari manajer legenda seperti dia, bahwasannya dia tidak men-treat asisten manajer seperti anak buah, tapi lebih kepada sebuah tim gimana dia bisa berdiskusi bersama dan menemukan ide-ide baru, kurang lebih seperti itu. Dan lanjut berikutnya, Bril. Dia bilang saya butuh orang-orang seperti Juan Malilo, Mikel Arteta, Dominic Torrent. Nah, ini juga nih gua zaman gua tuh Dominic Torrent, guys. Jadi sama Arteta. Jadi zaman yang gua masih di sana tuh Dominic Torrent asistennya Pep Guardiola. Sumpah gua kesel banget sama gua. Sengaja minta ampun, guys. Pokoknya kalau lu mau ada apa-apa sama first team player, lu mau ngomong aja wah mesti lewat dia, my friend. Itulah peran yang dimainkan. Dan juga Rodo atau Dominguez ya. Seluruh asisten membantu saya selalu bahas dengan mereka, bagaimana pendapatmu? Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu melakukannya? Menu latihan apa yang akan kamu buat? Nah, ini juga penting nih. Banyak banget pemain-pemain profesional di sebuah tim itu sering men-challenge menu latihan sehari-hari. Mau itu sesinya 2 kali, pagi dan sore misalnya, mau itu sesinya sekali. Apa yang aplikasikan oleh asisten pelatih sebagai menu latihan itu juga determines mood dari sebuah tim. Apakah sesi latihannya fun tapi tetap kompetitif? Apakah sesi latihannya repetitif? Itu sering banget jadi komen. Karena ketika lo nggak ke-challenge di sesi latihan, atau itu terlalu keras, atau itu terlalu membosankan, repetitif, nggak fun, atau nggak ada juntrungannya, itu buat seorang pemain juga penting. Itu kenapa kan waktu itu banyak banget testimoni dari mantan pemain Manchester United gitu terkait gaya melatih, menu latihannya siapa namanya, manajer Everton, David Moyes gitu, yang ini apaan nih, gue tiba-tiba suruh latihan long ball gitu kan. Nah, itu kan hal-hal kayak gitu kan nge-trigger gitu. Jadi ini penting sekali. Menurut kalian mungkin beli pemain aja, enggak, ini komposisi backroom staff is essentials untuk bisa menerapkan level of disiplin, level of quality yang dibutuhkan agar squad itu menjadi sebuah harmoni yang menyegarkan. Mungkin kalian ngerasa iyalah Pep Guardiola, kagak, bukan Pep Guardiola doang. Dari dulu yang meregenerasi pentingnya nomor 2 itu semua di tim-tim juara. Kalian nggak percaya? Let's take a look at Sir Alex Ferguson. Ya, Ferguson itu punya asisten yang canggih-canggih semua, guys. Mulai dari Mike Phelan, ya, Mike Phelan, ada Steve McLaren. Steve McLaren kalian tahu kan, dia pernah jadi manajer di banyak tim, Boro, banyak lah Steve McLaren. Carlos Queiroz bahkan pernah ngelatih Real Madrid. Jadi ini man manajemennya nggak perlu ditanya karena dia quote unquote bapaknya Cristiano Ronaldo, karena dia juga Portugal kan gitu. Brian Kidd pernah jadi asisten di City, pernah jadi asisten di United. Dan Mike Phelan kan ini terkenal banget bagaimana hands on approach-nya dia ke pemain. Dia tough but dia juga approachable, sangat dekat dengan banyak pemain. Jadi ini through series of times, Ferguson aja tuh memiliki beberapa asisten yang untuk bisa challenge dirinya lagi gitu, untuk bisa setiap musim tuh bisa juara. Ada perubahan, ada inovasi yang dilakukan. Begitupun dengan kawan kita, manajer terbaik gitu kan untuk negatif football, Jose Mourinho. Iya, ini juga asistennya top semua ya. Brendan Rodgers tuh sempat belajar sama dia gitu kan untuk
Akhirnya dia ditunjuk jadi tim muda, pelatih kepala tim mudanya Chelsea ketika kerja sama Mourinho. Kemudian ada Steve Clark gitu kan, ada Rui Faria yang bertahun-tahun ikut dia ke Inter, ikut dia ke Madrid. Jadi ini penting banget bagaimana seorang pelatih bisa reinventing gaya permainan, motivasi, and so on and so forth untuk bisa akhirnya tetap berada di level papan atas. Dan itu yang perubahan dilakukan oleh Guardiola yang penting untuk kita highlight pada musim ini. Seperti apa perubahan backroom staff dan komposisi pemain itu bisa diaplikasikan untuk terus melanjutkan hegemoni mereka di Liga Inggris sebagai salah satu tim dengan tradisi menjadi juara dan juga top 4. Ya, itu dia bahasan yang pengen gue bahas di pagi hari ini. Selain tentunya update transfer Jadon Sancho, ada sedikit perubahan di kubu Manchester City. Sudah gue jawab. Gue akhirnya membahas tentang Manchester City. Nanti kita bahas topik lain kalau misalnya ada sesuatu yang men-trigger gue pengen ngebahas. Nggak hanya transfer tapi juga hal kecil seperti yang tadi. Backroom staff tuh menurut gue penting banget gitu untuk kalian pahami di ruang ganti kenapa mereka ada. They're not just there to complement but they are also an essential part dari sebuah winning squad gitu ya. Nah itu yang pengen gue highlight di episode kali ini. But anyway, thank you so much buat kalian yang sudah tune in dan sudah nonton. Mohon maaf gue nggak live, gue akan tunggu dulu, kita taping dulu aja, kita sampai stabil penontonnya, dan gue akan coba konsisten untuk live setiap paginya karena keterbatasan juga. Banyak yang begadang karena ini kita juga sharing nih sama teman-teman Just Talk Media gitu ya. Mungkin ada yang malam tapingnya, kasihan suruh pagi-pagi lagi nemenin gue jam 7 pagi, berarti dia harus siap-siap dari jam 6, dia harus berangkat dari rumah jam 5 mungkin. Ya kita manusiawi juga lah guys gitu ya. Jadi akhir kata, thank you so much buat kalian yang udah nonton. Hanif Tamrin pamit, sampai jumpa di edisi hari berikutnya di hari Rabu. Have a nice day dan tetap semangat menjalani aktivitas kalian. Bye.